when I moved to New York, something was very evident to me. It turns out, and I realized this on the first week of moving to New York, I realized Indonesians hate each other in New York. Maybe they don't. You know, you look like you love each other, right? Indonesians sometimes. All right, fair enough. Yeah. Well, the assholes are not in the room. We love each other. But no, Indonesians in New York, they hate each other. They do. Like, let me try to explain to you why. If an Indonesian is in New York, to that Indonesian, being in New York is special. I know it may not seem like that to you guys, but Indonesia is so far away. It is so far. For any individual to be able to go to New York, it's a special thing. It's like a dream come true for an Indonesian. So an Indonesian be like in Times Square, they're like, oh my God, I made it. My dream come true. I'm in Times Square. And then he hears another Indonesian, foto-foto, fucking Indonesian. Why is there another Indonesian in my dream? My dream come true and there's another Indonesian. Indonesians hate each other. They be like, what is another Indonesian? Jam 5 pagi, gokil. Menuju bus stop gua untuk kemudian naik 1 bis 2 kereta sampai ke Moynihan Train Hall, stasiun keretanya New York di Penn Station, untuk berangkat ke Philadelphia untuk 10,000 hour. The hustle doesn't stop. Selamat datang di .id Weekly Vlog. Officially my first ever payment. Thank you very much, everybody. Thank you. Give it up for everyone. .id Weekly Vlog kali ini santai-santai enggak, anjay. Santai-santai enggak karena sepanjang weekdays-nya gue nggak beraktivitas atau minim aktivitasnya. Weekend-nya gue ke Philadelphia, dan di Philadelphia tentunya seru sendiri. Kenapa gue nggak keluar di weekdays atau nggak banyak beraktivitas? Karena ya seperti yang lo lihat di episode sebelumnya, gue baru aja balik 2 minggu dari Eropa di bulan September. Di bulan November nanti gue mesti ke Eropa lagi. Di bulan Oktobernya di setiap weekend gue ada job. Minggu pertama 3 dan 4 gue keluar kota. Minggu kedua di New York City show-nya. Nah karena setiap weekend gue keluar, kemarin keluar, bulan depan akan keluar. Jadi gue putuskan ya udah gue weekdays nggak ngapa-ngapain aja. Biar bisa wajahnya kelihatan dan kehadirannya kelihatan sama anak-anak dan kalau dibutuhkan. Di minggu ini gue cuman keluar, maksudnya aktivitas besarnya tuh cuman gue keluar untuk ngurus visa Schengen untuk yang November. Dan kalau lo ingat, waktu itu gue pernah ngurus visa Schengen di New York, tapi ditolak. Habis itu gue ngurus visa Schengen di Indonesia, terus diterima. Tapi rentangnya pendek, nggak nyampe ke kerjaan gue di November. Sehingga kemarin gue harus apply visa Schengen lagi untuk yang November. Sekarang udah masuk semua dokumennya, berkasnya udah. Kita tunggu aja, moga-moga kembali dengan cap visa di dalam paspor sehingga gue bisa ke Eropa untuk ngelanjutin 10,000 hour di bulan November nanti. Nah, jadi gue cuman keluar untuk melakukan itu, ada footage-nya gue lagi jalan ke kota, ke city. Terus paling gue lari 7 kilo lagi dengan sepatu baru gue, Mizuno Wave Sky 8 kalau nggak salah. Yang kemarin gue pakai di Frankfurt, beli di Paris, pakai di Frankfurt, akhirnya dipakai lagi di New York. Masih sangat menyenangkan itu sepatu. Udah itu aja. Nah, weekendnya gue cabut. Gue berangkat Sabtu karena show-nya Sabtu malam. Gue berangkat naik kereta dari Moynihan Train Hall. Moynihan Train Hall. Moynihan Train Station di Penn Station. Jadi Penn Station tuh adalah stasiun gede banget. Stasiun itu adalah stasiun segala macam moda transportasi.
bis di situ, subway di situ, Long Island Railroad, jadi kayak KRL-nya di situ tapi swasta di situ. Termasuk kereta luar kotanya, Amtrak juga di situ. Jadi gede banget. Nah, bagian kereta luar kotanya namanya Moynihan Train Station di dalam Penn Station. Nah, untuk berangkat ke situ, gue memutuskan untuk naik bis. Naik bis dan kereta, nggak naik Uber karena mahal. Kalau bisa hemat mah hemat aja. Jadi gue naik bis. Nah, harus itu gue naik bis. Biasa aja naik Q27, ngelanjut kereta 7 dari Main Street, lanjut kereta nyampe lah di Penn Station. Terus gue ngeliat kan dari semalam ya, tulisannya jam 5 berangkat dari rumah jam 5, karena jam 5:05 ada bis Q27 menuju Main Street. Udah nih, paginya juga gue cek, oh bener nih. Gue jalan pagi-pagi, ada videonya. Gue jalan pagi-pagi, pas nyampe situ gue tunggu-tunggu udah 5:10, 5:15, lah kok bisnya nggak lewat-lewat. Gue cek lagi di Google, ternyata jamnya mengatakan bahwa bisnya baru muncul sejam lagi. Dan perjalanannya kan 1,5 jam tuh. Nggak keburu tuh gue naik kereta. Akhirnya gue putuskan, wah gila nih. Kok bisa? Harusnya tuh bis tuh datang setiap 1/4 jam sekali, 15 menit. Kok bisa 4 bis hilang begitu aja? Makanya orang suka bilang, wah parah nih transportasi di Indonesia. Di luar negeri dong, lebih tepat waktu. Tidak juga. Tidak juga. Mungkin di kota-kota lain. Tapi New York sama kasusnya ngaco banget. Jadi ceritanya, gue lagi nunggu bis, tadi dia bus stop gue. Terus gue lihat, gue pikir-pikir kok jam segini bisnya belum lewat. Pas gue cek lagi informasinya, ternyata bisnya nggak akan nongol sampai jam 6:30. Aneh banget, padahal gue cek semalam di Google Map, ada bis lewat jam 5:05. Sebelum tadi gue berangkat dari rumah juga informasinya masih ada. Pas gue nyampe sana jam 5:05 lewat, gue cek nggak ada bis sampai dengan 6:30. Jadi gue memutuskan ke Long Island Railroad. Dia datang 30 menit lagi, tapi karena cepet dia 30 menit doang udah nyampe ke Penn Station. Cuman sampai sini track satunya katanya lagi ada yang diperbaiki sehingga nggak ada kereta di sini, adanya di track 2. Tapi pas gue lihat informasinya di situ, kereta gue sih akan datang 30 menit lagi, tapi datangnya di track 1. Gue jadi bingung nih, setan banget nih. Atau nggak anggapan orang bahwa wah parah nih di Indonesia nih semua serba telat. Kalau di luar negeri kan pasti jauh lebih baik. Di Amerika pasti semuanya on time. Penonton Dota di Weekly Blog tahu kejadian kayak gini sering gue alamin. Santai. Setan maksudnya. Akhirnya gue memutuskan untuk jalan lagi ke stasiun Long Island Railroad. Bener-bener beda arah dan lebih jauh. Nyampe ke Auburndale, Lear Station, Long Island Railroad Station. Terus gue naik si kereta Long Island Railroad tersebut, nyampe lah di Penn Station, terus jalan nyampe ke Moynihan Train Station. Dari situ gue naik kereta Amtrak menuju Philly, perjalanannya 1,5 jam. Nah, sampai Philadelphia, gue bermain basket. Jadi ada satu orang Philly, namanya Pak Hendy. Pak Hendy ini kenal sama Mbak Sinta yang ngurusin show gue. Pak Hendy ini tahu gue suka main basket, jadi ditawarin mau main basket nggak pas nyampe. Gue iyain. Jadi setelah 11 kota tour 10,000 hour, akhirnya gue main basket juga. Sebenarnya kemarin-kemarin sempat ditawarin, tapi nggak punya tenaga, nggak punya waktu, capek gue. Kalau ini tenaga ada, waktunya ada. Bukan lalat itu lebah barusan. Waktunya ada. Ya udah main basket ya gue, happy. Sayang gue nggak ada footage bermain basket yang landscape ya, adanya portrait. Jadi muncul di sini aja di set. Wah. Jadi Anda bisa ngelihat klip saya sedang bermain basket. Habis yang direkamin Pak Hendy, yang ngerakuin bentuknya portrait, jadi adanya kayak begini. Tapi permainannya menyenangkan sekali. Gue paling tua di situ, gue main nggak diganti-ganti. Saking happy-nya main basket udah lama. Udah dari situ gue diajak makan di Chinatown, ketemu sama Mbak Sinta, ketemu sama semuanya, ngobrol-ngobrol soal acara. Terus gue diajak ke venue.
Yang paling menarik dari venue namanya Asian Arts Initiative atau apa gitu. Yang menarik adalah venue-nya itu pas banget di samping hotelnya. Gue nginep di Best Western Plus. Pas banget samping-sampingan. Biasanya pilihannya kalau lagi gue job luar kota atau stand up luar kota, gue nginep di sebuah hotel, jobnya di ballroom. Nah, itu sedekat-dekatnya tuh, jadi cuman turun doang. Kalau nggak kayak gitu ya, hotelnya di sini, venue-nya tempat lain, jauh. Nah kalau ini, venue di tempat lain, tapi nempel. Bener-bener pas samping-sampingan. Jadi gue ngeliat ini venue-nya, habis itu gue jalan, nah ini hotel gue, deket banget. Gokil. Ini kan venue-nya. Balik ke hotel. Nah, ini hotelnya. Lucu banget. Hotelnya di sini, manggungnya di situ. Lucu banget ya. Dan setelah ngeliat tempatnya nggak terlalu gede, kapasitasnya 75-an gitu. Terus gue ke hotel istirahat tidur, nyantai. Karena gue bangunnya kepagian kan. Terus akhirnya waktu acara tiba. Gue turun dari hotel, jalan ke samping, beneran cuma gitu. Terus gue nunggu di green room. Jadi acaranya itu diselenggarakan sama, atau bendera yang Mbak Sinta pakai adalah Modero. Kalau gue nggak salah namanya Modero. Modero ini adalah, kalau gue nggak salah nangkap sekali lagi, adalah sebuah inisiatif untuk mengangkat kesenian dan budaya Indonesia. Yang awalnya, kalau gue nggak salah nangkap, adalah dari nari. Jadi mereka ngajar nari, dan ngajar narinya gratis. Tapi mereka buka donasi. Donasinya adalah untuk beli kostum. Karena kostumnya kostum yang beneran mereka beli dari Indonesia. Kostumnya bagus-bagus. Nah untuk kostumnya itu mereka donasi, tapi ngajarnya tuh gratis. Nah mereka kemudian geser, nggak cuma nari, tapi juga ke produk fashion, ada fashion show-nya, ke musik juga termasuk. Panji Pragiwaksono hadir untuk stand up comedy di acaranya Modero tersebut. Nah, lu bisa lihat nanti di videonya, sebenarnya itu acaranya emang, ya itu kapasitas 75, sebelah sini makanan semua, terus orang pada nonton. Terus pada saat gue nyampe, gue pikir ini bakal banyak orang Indonesia nih. Karena yang gue lihat orang Indonesia doang. Pas gue masuk ke tempat acara, itu semuanya ada di situ. Kelihatan banget nih, yang mana yang bule, mana yang kulit hitam, terus ada orang Kamboja, ada orang Filipina, ada yang dari mana ya? Pokoknya ada banyak Asian. Pokoknya ragam banget dan seru banget. Interaksi yang terjadi di pertunjukan itu seru banget. Gue ada beberapa momen yang gue ketawa-ketawa sendiri. Salah satunya ada satu cewek lagi di tengah-tengah show, handphonenya bunyi. Just pick that up. It's okay. It has to be my wife. She's like, is he really working there? That's my wife. A Scorpio. Yes. Who's that? My mom. Oh. Is she a Scorpio? I don't know. What? Do you really love her, mom? Can I talk to your mom real quick? I want to talk to. Do you guys want me to talk to her? Yeah. Is it okay? Is it okay though? I don't want to. You want to talk to the comedian? You can say it differently. Just tell. There's this cute Gemini guy. She's busy. My guess is not 20 years old. Do you really have to stand up when you take a phone? Usually people go out of the room. You just stood up. I'm taking the phone in the middle of a comedy show. It's fine. Mom, I'm a Scorpio too. I didn't tell the comedian. No, it's okay. By the way, how old is your mom, if I may? Like 50? Huh? 50? 50. That's why she's not interested in me. I'm busy, she says. Do you want to talk to the comedian? What am I, stupid? I'm busy, okay? Alright, make some noise for the lady over there. This show is already very funny. Do you want to talk to the comedian? Frame it differently. There's this cute Gemini. He's very funny. And I think he has BDE. Habis itu ada satu ibu-ibu
kulit hitam gitu, gemuk, rambutnya tipis banget, terus putih semuanya. Itu interaksi gue sama dia lucu banget. Gue ketawa-ketawa ngelihat interaksinya atau reaksi dia terhadap joke gue, lucu banget. Sampai kita ada kayak ada crowd work sama dia, lucu banget ibu itu. Terus saking kami bersenang-senang ya, pas selesai acara, gue ingat salah satu momen ketika gue bilang, siapa di sini, kan gue ada joke soal BDE. Siapa yang tahu di sini BDE? Terus gitu ibu itu bilang, gitu. Lucu banget. Nah selesai acara, gue kan makan ya, karena kan gue gak bisa makan sebelum acara. Gue makan karena ada makanan Indonesia, ada kue cucur. Gue makan, ditanya sama ibunya, hey do you drink? Katanya dia. Gue bilang, yes I do. Ini minum, terus dia ngasih jug gitu segede gini, clear jug gitu. Airnya tuh kayak air, kayak dari kasat mata tuh kayak jus mangga. Terus bilang, what is this? Just drink it, kata dia. Terus gue minum kan. This is good, kata gue. Terus dia baru kasih tahu, ada vodka, ada rum, ada ekstrak mangga, ada ini. Wah, pantas kayak jus mangga, kata gue. Akhirnya kami ngobrol-ngobrol sambil minum-minum. Gue seneng banget mereka muji gue, ada orang-orang lain bilang, oh lu keren, lu hebat, segala macam. Orang-orang lokal ya, orang Indonesia mah udah pasti lah ya. Gue happy banget. Dan euforianya tuh masih berasa. Jadi acaranya tuh bubar, euforianya masih berasa, tapi pada saat bersamaan gue juga gak tahu mau ngapain lagi, udah ngantuk, capek segala macam. Jadi gue balik ke hotel tuh masih nyala gue. Sampai plus ketiduran juga. Besoknya saya mengeksplor kota Philadelphia. Terakhir kali gue ke Philadelphia itu adalah tahun 2016, waktu gue juru bicara sama Ari Kriting. Dan itulah kali pertama gue berkenalan dengan kota yang adalah salah satu kota tua lah di Amerika Serikat. Seperti Jogja, tadinya tuh ibu kota itu Philly. Pindah ke DC. Sama kan dari Jogja kan tadi kan ibu kota kan, terus pindah ke Jakarta. Ada banyak sejarah-sejarah di Philly. Ada rumah sakit tertua di Amerika Serikat kalau nggak salah di Philly. Banyak lah. Ini adalah kota yang sangat historis, kota yang bersejarah, dan gue tertarik untuk nge-explore. Gue senang ketika punya waktu sendirian nge-explore kota, jadi gue bisa kemanapun, waktunya juga sebebas gue, terus nggak perlu sungkan kalau mau kemana gitu, semau gue aja gitu. Terus gue nge-explore. Nah gue memulai eksplorasi gue dengan jalan ke namanya Reading Terminal Market kalau gue nggak salah. Cuman 8 menit jalan dari hotel. Sebenarnya sih market kayak biasa ya, kalau lu pernah ke Eropa atau ke Amerika, itu biasanya kan selalu ada tuh market-market kayak gitu yang sebenarnya kayak pasar lama yang isinya jualan makanan, ada yang jual ikan juga, jualan daging juga. Pasar aja gitu. Cuman terawat, terjaga, dan sekarangnya akhirnya jadi tempat anak-anak muda atau turis datang untuk ngelihat pilihan makanan gitu-gitulah. Kalau di Jakarta itu kayak pasar Santa. Bedanya walaupun sama-sama ada pasar basah, yang di Indonesia basah banget pasar Santa. Tapi sama kan, bahkan yang di pasar Santa rada lebih hipster. Memang ada tempat jajan ya, tempat untuk beli-beli makanan yang seru gitu. Tapi juga ada banyak pernak-pernik, makanya banyak hipster ke sana ya, beli vinyl dan segala macamnya. Tapi kurang lebihnya mirip. Nah terus gue nge-explore tuh si Reading Terminal Market, beli oleh-oleh untuk anak-anak juga di situ. Gue beli cookie, coklat segala macam. Terus lucunya, gue lagi keliling-keliling ngambil stock shot, terus gue diteriak, Mas Panji gitu. Pas gue nengok, ternyata ada karyawan salah satu food stall di situ. Jadi ada, kalau gue nggak salah namanya Sushi Umi, kalau gue nggak salah. Dimana 4 karyawannya tuh orang Indonesia semua. Jadi kami sempat ngobrol dikit, foto-foto. Terus gue bilang, ini karyawannya Indonesia semua? Iya bang, Indonesia semua gitu. Emang yang punya orang Indonesia? Bukan, yang punya orang Korea. Anjir. Restorannya restoran Jepang, yang punya orang Korea, karyawannya Indonesia semua. Sangat Amerika Serikat. Udah ngelebur. Jadi sempat ngobrol-ngobrol, terus keliling-keliling, seru lah, gue sempat minum kopi di situ. Dari situ gue jalan ke Philadelphia Museum of Art atau Philadelphia Art Museum, gue lupa. Tapi bukan untuk ke museumnya. Untuk menghampiri sesuatu yang kini dijuluki sebagai Rocky Steps. Itu tadi adalah patung Rocky yang diperankan nama Sylvester Stallone. Seperti yang lo lihat, antriannya panjang sekali untuk berfoto dengan Rocky.
Karena memang Rocky udah seperti ikon Philadelphia. Padahal dia adalah karakter fiktif. Cuman udah kayak ikon aja. Coba lu lihat nih, ada muralnya juga. Mungkin kayak kalau di Inggris tuh kayak Sherlock ya. Patungnya ada di Edinburgh, Scotland. Patungnya juga ada di London, di Baker Street. Padahal karakter fiktif. Mungkin kayak kalau di Jakarta tuh Sidul. Cuman Sidul nggak ada patungnya aja. Mungkin harusnya ada. Nah, kenapa karakter fiktif seperti Rocky itu begitu nempel di benaknya orang Philly? Karena Rocky itu bukan film tinju, tapi film tentang orang yang bukan siapa-siapa, bahkan orang yang pecundang, tapi punya mimpi, lalu mimpinya mau disuntik dengan kerja keras. Salah satu adegan paling ikonik dari film Rocky, saking ikoniknya semua Rocky 1, 2, 3, 4 ada, bahkan versi Creed-nya pun ada. Itu adalah ketika ada montage Rocky lagi latihan, lari dan segala macamnya. Yang lucunya juga, dia adegan larinya, kalau lu ingat filmnya, adegan larinya di South Philly. South Philly adalah wilayah orang Asia tinggal. Orang Indonesia tinggalnya di daerah South Philly semua, dari informasi yang gue dapat. Dan adegan olahraganya, adegan latihannya, larinya, berujung di belakang. Dia naik tangga sampai atas, terus dia lompat-lompat. Makanya di belakang banyak adegan orang lagi pada lompat-lompat, karena itu adalah adegan yang ditiru. Tuh lihat tuh, ada yang angkat-angkat, semuanya itu kayak gitu tuh. Karena ikonik. Banyak yang melakukan, gua termasuk salah satunya. Gua waktu itu pernah bikin video klip di sini di Philly, judulnya Allegory, bisa dicek di YouTube gua. Keren banget itu lagu, sumpah. Beneran deh, bukan karena itu lagu gue, emang lagunya keren. Lagunya judulnya Allegory. Dibikin di sini, ada adegan tinjunya, karena gue di Philly, ada adegan tinjunya, ada adegan nge-rap di sininya. Karena ya itu, semua orang tuh punya keinginan untuk seperti Rocky. Dia bukan siapa-siapa, seperti kebanyakan orang di dunia bukan siapa-siapa, tapi punya mimpi. Nah bedanya Rocky dan orang-orang lain adalah diisi sama kerja keras. Jadi mimpi disuntik kerja keras harusnya jadi. Cuman ya kebanyakan orang berhenti di mimpi, nggak diisi dengan kerja keras. Saya di Amerika sedang mengisi mimpi dengan suntik kerja keras. Nah kelar dari situ gue masuk ke kayak ada kayak namanya apa ya, kargo gitu, gede banget. Nggak gede banget maksudnya, ya kayak kargo aja. Tapi dijadiin tempat jualan merch gitu. Dan kayaknya yang punya Sylvester Stallone, karena isinya merchnya Sylvester Stallone. Tapi bukan cuma Rocky doang, ada Rambo, berbagai macam lah dari situ. Lihat-lihat, tapi nggak tertarik untuk beli karena nggak menarik. Udah selesai dari situ, gue jalan untuk makan. Gue lupa nama tempatnya, kafe apa ya? Kafe High atau kafe apa? Pokoknya rekomendasi TikTok. 9 dari 10 rekomendasi TikTok enak. Gue lupa namanya apa. Makan di situ enak, terus gue jalan lagi. Terus gue jalan ke sebuah tempat, tapi gue lupa nih namanya nih. Gue ada fotonya nggak ya? Namanya Ephraim atau apa gitu. Namanya susah. Alfred's Alley. Jadi Alfred's Alley itu adalah gang, di mana di gang tersebut ada bangunan perumahan tertua yang masih ditinggali sampai sekarang. Jadi bukan cuma tertua, tapi masih ditinggali. Mungkin ada yang lebih tua, bangunan perumahan yang lebih tua di Amerika Serikat, tapi udah jadi museum misalnya atau udah dikosongin. Kalau ini adalah perumahan tertua di Amerika Serikat yang masih ditinggali dari tahun 1720. Kita tahu Amerika Serikat ini adalah negara yang tua, merdeka 1776. Kita tahu juga Philadelphia ini adalah kota yang juga cukup tua. Bahkan gue selalu bilang, mengingatkan gue sama Yogyakarta, karena dulu ibu kotanya di Philadelphia sebelum geser ke Washington DC. Sama kayak Indonesia ibu kotanya di
Jogja sebelum pindah ke Jakarta dan sebelum pindah ke IKN. Nah berarti ini adalah salah satu settlers awal di Amerika Serikat. Makanya Alfred's Alley ini jadi menarik karena tulisannya people really do live here and have since 1713. Artinya dari tahun 1713 orang memang tinggal di sini dan masih tinggal di sini. The museum furnished as it would have been in 1760 is located at house number 126. Oke, nanti kita sana rumah nomor 126. Nah, ini yang paling penting. Please respect the privacy of our residents. 23 of the 32 homes are privately owned. Jadi ini adalah perumahan tertua yang masih ditinggalkan, masih dihidupi. Itu ada tulisan Pennsylvania for Harris, mengagumkan sekali. Wow, gokil. Kalau di Indonesia di mana ya? Perumahan tua yang masih ditinggali. Damn. Gokil. Gila. Sepanjang jalan ini aja nih. Wow. Mengagumkan. Sebelum Amerika Serikat merdeka, ada tulisannya di situ. Ada tulisannya gini. Jarang-jarang lu bisa ngebanggain rumah lu. Ini adalah rumah yang sudah ditinggali dari zaman belum ada Amerika Serikat. Dari zaman masyarakat yang tinggal di situ adalah masyarakat yang merupakan bagian dari kerajaan Inggris. Jadi mereka masih dipimpin sama raja dan ratu Inggris gitu. Karena mereka settlers kan, datang dari Inggris. Jadi kan Amerika Serikat kan isinya pendatang ya. Cuman untuk yang Inggris kan sejarahnya tuh, jadi orang-orang pertama Inggris yang mendarat di Amerika Serikat itu adalah orang-orang Inggris yang ingin menjalankan agamanya dengan lebih bebas. Jadi di Inggris kan gerejanya ketat, terus ada sejumlah orang yang, gue pengen ngejalanin agama gue tapi nggak kayak gitu, gue tuh punya keyakinan yang berbeda. Jadi mereka pergi dari Amerika Serikat. Izin tapi mereka pergi. Terus mereka bayarlah nih sebuah kapal, kalau gua nggak salah namanya Mayflower nama kapalnya, untuk berangkat ke sana. Nah, cuman kan masakan ini kan pilgrimage ini nggak punya duit nih orang-orang ini, duitnya nggak banyak lah. Akhirnya si yang punya kapal tuh ngejual tiket untuk membiayai perjalanan ini. Yang beli adalah orang-orang yang emang pengen kabur dari Inggris. Jadi bukan pembelot ya. Pokoknya pengen kabur lah dari Inggris. Jadi kapal itu isinya dua. Orang yang pengen menjalankan agamanya dengan lebih bebas sama orang yang pengen kabur dari Inggris. Nah, berangkatlah nih Mayflower nih berangkat ke sana. Ketika mendarat, mereka lah settler Inggris pertama. Mendaratnya di mana gitu gue lupa. Michigan, Mississippi, lupa gue. Tapi ya pada akhirnya orang-orang yang tinggal di Philadelphia itu dari tahun 1720 itu udah tinggal di situ dan masih tinggal turun-temurun sampai dengan sekarang. Gila nggak? Gila nggak? Usaha preservasinya tuh dari 1934. Gila sih. Luar biasa. Gue kagum sekali. Gue ngelihat rumahnya dan ada satu rumah yang dijadiin museum. Orang bisa masuk. Gue masuk tuh. Tadinya happy. Lama-lama takut. Kita coba ke atas ya. Orang Indonesia yang nonton ini udah ngoceh-ngoceh soal setan pasti ini. Wow. Harus gue akuin, gue juga agak takut sih.
Takut ya. Kenapa ditutup? Ada apa di atas? Takut ah. Wow, cantik sekali. Udah, ini doang bagian favorit gue dari rumah ini. Kita masuk ke gift shop. Gokil. Oke. Lihatnya nggak bisa apa-apa. Takut bener dit. Kalau lu ngeliat tuh kayak ntar tiba-tiba ada yang muncul gitu kayak ih bener dah. Gue maaf ya gue takut orangnya. Gue buru-buru keluar karena gue takut. Takut tiba-tiba ada yang gitu kayak tek-otek. Tapi gue mengagumi banget sih, mengagumi sekali. Terus gue jalan lagi. Nah di rute gue ketemu museum Rodin Museum. Auguste Rodin adalah nama seniman dari Prancis. Dunia mengenal dari karya The Thinker, tau gak? Nah gue tuh gak sengaja ngelewatin itu. Kayaknya dalam perjalanan, gue lupa sih dalam perjalanan menuju mana. Tapi gue ngelewatin itu. Pas gue lihat, wah, karena gue waktu itu sempat mempelajari juga si Auguste Rodin itu. Jadi si The Thinker itu tuh kan sebenarnya asalnya, jadi si Rodin itu bikin satu kayak mural, bukan mural juga ya, apa namanya, kayak, namanya apa sih, kayak, kok gue lupa nama istilahnya. Intinya kayak di atas ada sebuah patung gitu ya, kurang lebihnya. Patung isinya banyak orang dan patungnya judulnya Gates of Hell. Terus di sini ada, chaos, terus di tengah-tengahnya ada orang lagi begini. Nah orang tuh saking terkesannya sama yang ini, akhirnya dibikin versi gedenya. Versi gede pertama itu tetap kecil, kayaknya ada di House of Rodin di Prancis. Nah, versi gedenya ada beberapa, salah satunya ada di Philadelphia. Taruh di depan gitu. Asli nggak ya? Kayaknya asli itu. Ya kurang lebihnya kayak gitulah. Terus gue cuma masuk sebentar, ngintip-ngintip terus keluar lagi karena gue emang nggak pengen ke museum itu, gue pengen nge-explore. Terus setelah dari si perumahan itu, Alfred's Alley, udah gue balik ke hotel, ngambil barang, terus gue jalan ke stasiun, nunggu di stasiun, pulang deh. Itulah aktivitas saya kemarin. Gue nyampe sini hari Minggu malam, capeknya bukan main. Karena ternyata kemarin itu gue jalan 3,5 jam kayaknya. Habis itu keretanya 1,5 jam. Habis itu gue pulang dari Moynihan, kan gue naik kereta tuh sampai Moynihan Train Hall di New York City, Penn Station. Dari situ gue naik kereta terus naik kereta 7, naik bis, itu 1,5 jam, jadi total 3 jam juga gue di jalan. Sampai rumah capek banget gue. Makanya habis itu santai sekarang. Gitu deh. Itulah kegiatannya. Terima kasih banyak untuk yang sudah nonton. Kita ketemu di episode berikutnya. Minggu depan, episode depan, gue banyak di New York, ada show gue di New York City, di Mike Tap NYC, di Producers Club Theaters. Dan kita lihat aja acaranya bakal seperti apa. Thank you, sampai ketemu di episode minggu depan. Bye-bye.
Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gue stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gue. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gue di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.